Oke, untuk for information, STKIP Taman Swabima itu saya masuk ke kampus itu tahun 2021 ya. Jadi baru banget setelah lulus dari Malaysia S2, alhamdulillah masuk di Tamsis. Kenapa? Kak adik-adik di SMA. Betul. Iya, begitu. Oke, sebelumnya boleh nggak sih kakak deskripsiin gimana sih STKIP Taman Siswa itu biar teman-teman kita di SMA Negeri 4 Kota Bima ataupun teman-teman kita Mungkin itu Ikat dari ya? saya. Iya, akan mengikat mimpi-mimpimu. Saya cuman ini ya menggarisbawahi dengan sangat tebal apa yang disampaikan oleh Kak Mila. Sudah saya garisbawahi dengan sangat tebal. One, two, three, four, Senior High School. Nah, jadi kita di sini, oh my god, lupa nih. Ya. Hello friends, kita lupa say hi. Nah, kita di sini bareng kakak-kakak dosen dari STKIP Taman Siswa ya, benar? Ya, betul. STKIP Taman Siswa Bima. Oke, tadi saking excitednya sampai lupa say hi ya ke teman-teman yang ada di rumah. It's okay. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya kak ya. Boleh. Kita panggil kak aja karena kalau panggil bu mungkin kurang friendly ya. Kakak aja karena mukanya masih pada awet muda banget nih teman-teman. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih. Oke, silakan kenalan kakak. Kenalan dari yang paling kakak-kakak dulu deh kayaknya. Oh iya boleh. Boleh. Ya, yang paling kakak-kakak ya. Oke. Oke, saya Rizalul Fikri, biasa dipanggil siapa? Biasanya Rizal. Kalau dalam dunia pertemanan itu banyak yang manggil Cici. Cici. Iya, karena di Jogja itu saya dikenal Cici dulu sama teman-teman. Di kampus saya dipanggil Rizal. Di keluarga dipanggil Fikri. Nah, Oke. terserah mau panggil yang mana. Saya dosen di STKIP Taman Siswa Bima di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Itu aja dulu ya. Nanti sambil jalan. Oke, jadi di sebelah kanan Ulfa ada Kak Rizal. Halo Kak Rizal, semuanya say hi Kak Rizal. Oke, selanjutnya ada kakak perempuan yang cantik banget di sebelah. Kak, silakan kenalan boleh? Oke, baik. Halo semua, assalamualaikum. Kenalin, namaku Mila Septian Haryati. Biasa dipanggil Kak Mila. Ya, kalau di kampus ya Bu Mila gitu ya. Kak Bu. Iya. Oke, mungkin Nama itu Kak lengkapnya Mila. tadi siapa? Mila Septian Haryati. Haryati, kayak nama lengkap ibunya Ulfa nih, Haryati. Iya benar. Masya Allah. Iya, oke. Oke, jadi kakak-kakak dosen STKIP tujuan ke Semangat itu ngapain ya kalau boleh tahu? Mau ngapain sih kakak-kakak dosen ini ke SMA Negeri 4 Kota Bima? Oke, silakan Pak Rizal dulu. Saya ya. Lagi. Ya, senior lagi. Ya, senior Iya, lagi. iya. Paling kakak. Oke, kami dari STKIP Taman Siswa Bima dalam rangka untuk ini pengenalan, tapi bukan sekedar pengenalan kampus ya, tapi Iya. juga bagaimana sih Pak Ketua kami, Pak Dr. Ibnu Hardul kan kemarin sudah datang juga di hari pekan lalu ya, di Jumat pekan lalu. Itu bagaimana sih memberi motivasi kepada teman-teman di SMA nih untuk tidak berhenti kuliah. Jadi bagaimana memotivasi agar apa sih pentingnya belajar di perguruan tinggi. Kemudian kami juga mau kerjasama nih. Kan teman-teman SMA sudah punya podcast. Iya, Alatnya benar-benar. sudah ngeri kalah kita Iya. ini. Jadi bisa nanti kemitraannya kita podcast di sini. Jadi ada kami lagi membangun kerjasama MOU juga dengan SMA 4 yang tidak hanya podcast ya, program-program lain juga bisa. Misalnya penampingan, riset, ada atau apapun nanti. Yang berikutnya juga nanti rencananya apa Mbak Bel yang Ya, insya Allah kita akan ada program kolaborasi dengan SMA 4 Kota Bima, yaitu terkait dengan program Inspiratalks. Inspirator. Ya, jadi di sana nanti kita akan mengangkat praktek baik yang ada di SMAN 4 Kota Bima yang mudah-mudahan menginspirasi orang-orang yang di luar sana. Nggak cuma di Kota Bima ya, tapi juga tingkat nasional tentunya. Inspirasi apa yang bisa Angkat di Jadi, SMA 4 ini. Inspirasinya betul. banyak nih, tapi Sangat mungkin apa banyak. nanti yang bisa disampaikan oleh Bu Betul Kepala sekolahnya. sekali. Sama yang apa lagi teh? Satu? Apalagi Sosialisasi. ya terkait dengan literasi melalui perpustakaan. Oh iya. Ya, jadi kenapa kita masuk di SMA 4? Karena alhamdulillah di Tamsis itu sendiri memiliki 2 SDM. Yang pertama yaitu Pak Muhammad Syafi'i sebagai Kepala Perpus, itu beliau pernah menjadi visitasi di Kemenak terkait literasi. Sehingga apa yang telah beliau miliki bisa di-share di
SMA 4. Dan yang kedua adalah kami juga ada Putri Literasi Nasional terpilih, alhamdulillah. Mbak Mila Saya ini sendiri Putri ya. Literasi Masya Nasional Allah. tahun Alhamdulillah. 2022. Ya, jadi Keren mudah-mudahan banget jadi apa yang sudah kami dapatkan itu bisa kami bagi ke teman-teman SMA 4 gitu. Iya, benar. Apalagi kita masih SMA karena bentar lagi kan kita bakal kuliah nih. Iya. Jadi diajarin dulu langkah-langkah kecilnya ke adik-adik di SMA. Betul. Iya, begitu. Oke, sebelumnya boleh nggak sih kakak deskripsiin gimana sih STKIP Taman Siswa itu biar teman-teman kita di SMA Negeri 4 Kota Bima ataupun teman-teman kita yang di luar tahu STKIP Taman Siswa itu kampus yang seperti apa sih gitu. Oke. Mbak Mila. Boleh? Baik, dari saya dulu ya. Iya. Oke, untuk for information, STKIP Taman Siswa Bima itu saya masuk ke kampus itu tahun 2021 ya. Jadi baru banget setelah lulus dari Malaysia S2, alhamdulillah masuk di Tamsis. Kenapa? Apa yang menjadi deskripsi singkat terkait dengan Tamsis itu sendiri? Yang pertama, kalau dari pandangan saya setelah mengabdi di sana, ada hal yang sangat menginspirasi saya pribadi ya. Ini belum ke teman-teman nih, tapi dari saya pribadi personally, pertama kampus itu adalah salah satu kampus yang menerapkan fitrah belajar yang sangat bagus. Kenapa? Karena di sana kita menyeimbangkan antara spiritual dan akademik atau intelektual. Dan itu sebenarnya kalau dalam penelitian itu membuktikan bahwasanya salah satu kualitas dari pendidikan adalah tidak hanya fokus pada intelektual tapi juga spiritual. Itu satu. Kemudian yang kedua, kampus Tamsis itu adalah salah satu kampus yang menurut saya punya impian besar. Apa impiannya? Yaitu go internasional. Oh iya, benar. Lokal boleh, tapi kita tetap mengglobal. Benar? Benar. Ya. Lokal mengglobal. Ya, betul sekali. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sebagai orang-orang yang misalnya nanti di kabupaten, namun pikiran kita tidak hanya mengarah kepada yang lokal-lokal aja. Meskipun nanti misalnya kuliah di Tamsis nih, ya dengan sistem yang ada, insya Allah nanti bisa tetap ke go internasionalnya. Itu yang saya dapatkan dan saya dapatkan secara khusus ya. Nah, untuk gambaran secara spesifiknya, Tamsis itu menggambarkan tentang kampus seperti apa. Kampus yang tentunya ingin mengangkat mimpi-mimpi dari orang-orang yang ada di masyarakat Bima khususnya. Mungkin itu sekilas dari saya, akan ditambahkan oleh Pak Rizal. Silakan. Boleh, silakan Kak Rizal. Kayak presentasi ya. Iya ya, kayak presentasi ya. Kamu keren banget loh komunikasinya. Masya Allah. jujur. Keren banget komunikasinya. Masya Allah. Saya kebetulan ini Kabak Humas kerjasama dan protokolernya, kepala bagiannya. Jadi Tamsis itu STKIP Taman Siswa Bima kan orang banyak mengenalnya dengan Tamsis ya, Tamsis Bima. Iya. Jadi Taman Siswa Bima ini kampus yang lahir di 2007 lalu. Nah, jadi kampus yang dicetuskan oleh dua orang, yang diantaranya itu Pak Dr. Andes Haji Sudirman almarhum. Beliau itu punya visi yang sederhana sebenarnya. Kenapa sih kita harus kuliah di luar? Kenapa sih kita tidak kuliah di daerah kita? Nah, Tamsis Iya. berawal dari situ. Banyak anak-anak yang memang punya keinginan berkuliah, tetapi terbentur masalah pembiayaan. Ya dong. Iya, Kita kalau benar. keluar daerah ke Mataram dulu itu kan harus minimal budget untuk pulang pergi ngebis, Iya, pulang pergi benar. ngekos. Banyak anak-anak yang teman-teman yang ingin kuliah tapi ini kok mahal. Nah, Tamsis hadir untuk itu. Jadi ada ruh-ruh yang ingin kuliah, mereka bisa berkuliah di Tamsis dengan tetap membantu orang tuanya, tetap bisa bekerja lepas harian, bisa juga menghemat biaya transportasi. Sejak saat itu Tamsis hidup sebagai sebuah tujuan untuk menyelamatkan Anak bangsa. anak-anak Bima, Ya. anak bangsa di pojok negeri yang dia punya cita-cita tinggi tapi Terkendala biaya, nggak bisa ya. kuliah gitu. Iya dong, kan Ya. tidak banyak orang yang punya rezeki lebih kan. Iya, yang untuk keluar benar. Jadi itu awalnya. Jadi Tamsis lama-lama berkembang. Awalnya cuma beberapa prodi, diantaranya sejarah, PJKR, olahraga ya. Kemudian bahasa Inggris. Sekarang sudah ada pendidikan matematika, sudah ada pendidikan fisika, sudah ada pendidikan teknologi informasi, sudah ada kemudian pendidikan bahasa Inggris. Itu ada 7 program studi yang ada di STKIP Taman Siswa Bima. Jargon kita juga selain Go Internasional ada satu lagi nih. Apa tuh? Kampus rujukan pembelajaran literasi. Jadi kita kemarin kerjasama dengan Australia, kita kemarin itu kebetulan dapat kerjasama bermitra dengan Inovasi. Inovasi itu organisasi Australia untuk Indonesia ya. Jadi kerjasama itu menghasilkan sebuah pembelajaran baru, literasi baru namanya
Tarel ya. Ya, Tarel, Tarel tapi lebih ya. fokus ke jenjang jenjang tingkat pemahaman baca ya, tingkat pemahaman literasi. Ya. Ini baru sekali. Dan Tamsis bisa ngeklaim diri sebagai kampus rujukan pembelajaran literasi karena kita benar-benar turun kemarin di SD-SD itu untuk memberikan pembelajaran literasi kepada guru-guru. Jadi ini tentang Tamsis ya, kurang lebih. Ya. Lebih begitu. Oke, jadi tadi Capsek ada ngebahas tentang program. Jadi program yang disebutin kepala sekolah sekaligus KKK ini mengenai literasi yang barusan dijelaskan itu ya? Itu ya? Ya, betul. Betul. Cara kakak-kakak ngejalanin programnya itu kayak gimana sih? Kita sih jalanin aja ya. Nanti juga kalau ada waktunya cinta juga tumbuh. Langkah awal pas mulai program literasi itu seperti apa nih? Oke. Karena pasti nggak langsung di atas kayak sekarang kan. Ya, pas betul. awal-awalnya kayak gimana sih ceritanya? Oke. Sekilas tentang bagaimana penerapan atau program literasi di STKIP Taman Siswa Bima sehingga bisa menjadi kampus rujukan ya. Iya. Ya. Oke, yang pertama adalah tentu di kampus itu punya stakeholder atau pemangku kepentingan. Itu nama nggak cuma ketua, tapi insya Allah beliau sebagai yang paling utama untuk menjalin relasi dengan pihak luar. Itu yang pertama. Jadi dari ketua yaitu Bapak Dr. Ibnu Khaldun Sudirman MSI, itu kemudian beliau berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di luar kampus, yaitu pertama dengan inovasi, yang kedua adalah dengan pemerintah Kabupaten Bima. Jadi peran kita sebagai perguruan tinggi itu terbackup atau dirangkul oleh pemerintah Kabupaten Bima. Setelah menjalin relasi, sebenarnya juga itu berangkat dari permasalahan di Kabupaten Bima. Gitu. Ternyata di dalam permasalahannya adalah jeng-jeng gitu ya. Apa permasalahannya? Permasalahannya ternyata ini juga bisa jadi informasi buat adik-adik juga. Iya. Karena literasi itu nggak cuman yang ada di perguruan tinggi yang punya bidang interest terhadap itu, tapi juga kalian juga bisa bergerak. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi informasi kalau di Kabupaten Bima itu dari hasil rapot pendidikannya itu ternyata literasi baca tulis ya, Dek ya. Baca tulisnya itu masih di bawah kompetensi minimum. Oh alah, iya. Ya, sehingga dari keprihatinan itu, kepedulian itu, Tamsis bergerak mengajak kolaborasi inovasi dengan Kabupaten Bima. Nah, berangkat dari sana alhamdulillah dibentuklah tim. Dari koordinatornya oleh Ibu Anissa MPD, kemudian manajernya Bapak Dr. Sarif, ya Pak Rizal ya. Kemudian juga ada banyak stakeholder yang masuk. Kemudian dan alhamdulillah dari praktek baik yang dilakukan itu beliau tersebar di beberapa sekolah di Kabupaten Bima. Melalui FASDA. Iya, melalui FASDA, fasilitator daerah. Itu sumbangsi dari pemerintah kabupaten ya. Kolaborasi dengan Tamsis. Kemudian apa yang dilakukan? Oh, ternyata ada sebuah inovasi yang dilakukan oleh Tamsis, Inovasi dan Kabupaten Bima. Muncullah sebuah metode. Namanya apa? Tarel. Tarel itu apa? TAR apa ya? Tarel itu adalah teaching at the right level. Nah, artinya mengajar sesuai dengan kemampuan. Dasar. Ya, tingkatan pembaca, tingkatan betul. pembaca. Ya. Jadi level kemampuan membaca itu ada 5 levelnya. Dari pemula hingga ke tahap paragraf atau bisa membaca lancar gitu ya. Nah, itu diklasifikasikan mana nih sekolah-sekolah yang akan dijadikan rujukan. Oh, ternyata ada 25 sekolah atau 3 kecamatan. Ada Kecamatan Langgudu ya. Kemudian Monta sama Lampu. Iya. Sape. Oh, Sape ya. Ya, ada 3. Oke. Ada 3 kecamatan itu ada 25 sekolah. Itu hanya sebagai studi awal. Bagaimana penerapan Tarel itu ke sekolah terkait. Dan ternyata setelah melakukan treatment dengan metode itu untuk peningkatan literasi di Kabupaten Bima, lambat laun alhamdulillah Tamsis memiliki kelompok peneliti dari hasil studi itu. Setelah praktek, kami sebagai dosen di Tamsis meneliti ada pengaruh atau tidak penerapan itu terhadap hasil belajar siswa. Oh, ternyata ada. Dan hasilnya di ke sekolah terkait yang lain gitu ya. Sekabupaten Bima. Jadi praktek baik itu direplikasi namanya, diterapkan juga di sekolah lain. Gitu. Itu hasil baiknya ya. Jadi berangkat dari kepedulian, akhirnya sukses meningkatkan literasi di sekolah yang pernah disimulasikan Tarel itu sendiri. Muncul apresiasi dari Kemendikbud pemerintah pusat. Tamsis diundang ke sana untuk menceritakan seperti podcast ini hal baik yang telah dilakukan, dan akhirnya berangkat dari sanalah
Tamsis menjadi salah satu kampus rujukan literasi karena praktek baik yang pernah diterapkan berhasil, alhamdulillah. Itu yang membuat kami menjadi kampus rujukan pembelajaran Literasi. Itu Sebelum diadakan program ini, motivasi kakak-kakak buat mulai program ini tuh apa sih kalau boleh tahu? Pastinya sebelum mulai program ada dong yang dipikirin, oh iya kenapa kita bisa bikin program ini gitu. Ya. Apa motivasinya sampai program literasi ini terbentuk? ya. Itu bukan program yang dikeluarkan oleh Tamsis ya. Tamsis itu mengambil bagian dalam program yang digelar oleh yang dilakukan oleh Inovasi. Inovasi itu organisasi Australia untuk Indonesia. Jadi mereka punya program nih. Nah, mereka akhirnya mengajak siapa nih yang mau mengajukan program. Kan banyak kampus-kampus lain juga ikut berpartisipasi itu. Iya benar. Tidak hanya di Tamsis, berpartisipasi ngajuin namanya tender proposal. Proposal akhirnya dari sekian proposal itu terpilihlah program dari STKIP Taman Siswa namanya Gerakan Masyarakat Sadar Literasi atau yang disingkat Gemar Literasi. Nah, itulah yang diceritakan oleh Kak Mila barusan bahwa literasi itu literasi yang dikembangkan itu ya literasi hasil program dari kerjasama Inovasi, STKIP Taman Siswa Bima dan pemerintah Kabupaten Bima. Nama programnya Gemar Literasi Berkarakter ya, ada tambahannya ya. Literasi berkarakter ya. Jadi program mitra. Mitra itu. Mitra sama Ya, mitra. Jadi itu motivasinya ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari yang saya ceritakan tadi, kalau kita lihat apa sih yang menjadi motivasi? Kalau itu kan motivasi itu kan internal ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita lihat gerak eksternalnya, itu motivasinya karena peduli dengan pendidikan di Kabupaten Bima. Itu motivasinya. Kita harus menyelamatkan generasi. Oke, nah selain kita ngebahas mengenai program atau mata kuliah dan prodi-prodi yang ada di STKIP, boleh nggak sih ditanya organisasi apa aja sih yang ada di STKIP Taman Siswa? Boleh Pastinya dijawab kan sekarang? Ada dong. Oh boleh silakan. Gimana Ken? Apa aja? Organisasinya aja. Iya, KM organisasi. Ya. Kita kalau yang universitas itu kan ada dua, yang di tingkat institusinya itu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Itu kayak anggota DPR lah. DPR-nya mahasiswa mereka. Sama-sama Dewan Perwakilan. Iya, Dewan Perwakilan Mahasiswa tapi ini bukan rakyat. Iya. Mahasiswa itu per prodi itu mewakilkan putusannya, semua aspirasinya dikelola oleh DPM. Ada yang nama Badan Eksekutif Mahasiswa. Ini eksekutifnya kayak pemerintahannya. Kan ada DPR, ada kalau di Bima ya ada Bupati dan jajarannya, ada DPRD dan jajarannya. Nah, di kampus juga itu ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Republik Mahasiswa, BEMREMA. Jadi itu pemerintahannya mahasiswa lah. Jadi itu yang mengeksekusi keinginan atau program-program dari mahasiswa. Itu yang di tingkat. Kemudian ada yang namanya Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM. Oh, di sini namanya ekstra ya. Kalau di teman-teman di sini BEM-nya itu OSIS. OSIS itu BEM-nya. Iya, ngerti. BEM-nya kampus itu namanya OSIS kalau di SMA. Tapi di sini ada nggak sih Dewan Perwakilan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Siswanya? Nggak ada ya? Semuanya tergabung OSIS ya? Iya, OSIS dan MPK. Di atas OSIS. Ada apa namanya? MPK. Apa itu? Jadi MPK itu organisasi di atasnya OSIS. Mungkin hampir sama kayak DPM ya, soalnya dia Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, itu sudah DPM. Karena namanya majelis ya. Iya. Majelis. Oke, kemudian kita itu ada namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Kalau di sekolah namanya ekstrakurikuler. Ada yang teater, yang kesenian, ada yang podcast. Nah, ini kan ekstra. Kalau kita itu namanya UKM. UKM itu Unit Kegiatan Mahasiswa. Di sana itu ada beberapa, ada yang kesenian namanya trompet, UKM trompet, dia fokus ke kesenian daerah. Seni, teater, kemudian tari tradisional dan lain-lain. Ada UKM pecinta alam namanya Parewa. UKM Parewa dia mahasiswa pecinta alam Mapala Parewa.
Jadi anak-anak yang senang dengan pendakian, survei jalur, survei gua, manjat tembok. Manjat Pandat tebing. tebing gitu. Iya. Tebing, Suka ya. intermezzo kalau Pak Rizal Itu. memang. Kemudian ada UKM yang fokus ke olahraga namanya Zona Skill. Zona Ya, Skill. ada futsal, ada bola. Itu kan misalnya kayak PS Tamsis, Persatuan Bola Tamsis ya. Itu kan sering ngikutin permainan sepak bola itu, ya lahir di sana. Kemudian ada KSRPMI. Jadi untuk PMI yang Kesehatan, Palang Merah iya. Indonesia Kayak ya. PMR di Ya, SMA betul. gitu. Iya, Iya, PMR. Kita ngerti, namanya ngerti. KSR. KS. KSR. Kemudian yang terbaru nih, yang baru banget ini inkubasi bisnis. Jadi dia kayak koperasi mahasiswa, tapi di kampus 2 kita. Kita kan ada 2 kampus nih. Kampus pertama, ada 2 kampus. kampus induknya di Kabupaten. di bandara sedikit lurus lagi itu di situ. Yang satunya di sini di Kompi Senapan A, lurus sedikit kanan jalan. Nah, di situ ada di Jatiwangi itu ada 2 kita kampus. Nah, sekarang yang Kopma itu di kampus 2 baru aja digagas oleh teman-teman yang senang dengan wirausaha. Oke, kalau nggak salah Tamsis ini sering ngadain event-event gitu ya? Ya. Iya kan ya? Ya. Ya, Oke, boleh sangat. nggak sih disebutin ada acara atau kegiatan apa aja sih kemarin yang diadain sama Tamsis? Soalnya sering banget nih dengar ada lomba ini, lomba itu diadain sama Tamsis, tempatnya di Tamsis. Ya. Itu bukan lomba sih, kayak pameran ya. Pameran. Lomba juga ada. Lomba ada juga. Lomba Banyak ada. sih. Ada lomba, ada. Yang terbaru apa tadi kemarin itu Expo ya. Edu Expo. Edu Expo. Itu apa? Itu kita apa kemarin? Jadi Edu Expo itu adalah salah satu program untuk memamerkan hasil pembelajaran. Jadi setiap kali satu semester itu belajar mahasiswanya, itu mereka pasti oleh dosen-dosen pengampu Ada mata kuliah produk. ada outputnya. Output mata kuliah. Jadi belajar itu nggak cuma konsep tapi juga praktek. Ya. Nah, hasil dari praktek itu dipamerkan di Edu Expo. Kita pamerkan. Kita undang juga sekolah-sekolah ya. Betul. Kemarin yang hadir malah dari Ratusan LL Dikti itu. ya, Pak Rizal Iya, ya. Kepala LL Dikti ya wilayah Kepala 8 LL NTB Bali itu hadir. Sekolah apa SMA nih? Apa SD sekolah ada gimana? yang SD, SMP, ada SMP, SMA. ada SMA yang datang. Pas sekolah yang kita undang kemarin. Ya, itu untuk program pameran hasil belajar Edu Expo. Kemudian kalau sering dengar Tamsis itu punya banyak lomba. Kemarin juga pernah ada lomba olahraga ya. Basket. Basket betul, iya, benar. ya kan? Iya, Lari iya. 5 Iya. 10K. Iya. Lari 10K. Kemudian ada lomba voli juga. Nah, mungkin pernah ikut. voli. Ya, Enggak. banyak banget anak SMA yang kemarin tuh pakai bahkan pakai cup apa sih namanya? Pick up. Pick up gitu ya. Sorry, suka ini nih. It's okay, it's okay. Iya, jadi pakai pick up itu banyak banget anak SMA yang datang ke Tamsis untuk lomba. Terus juga ada nih yang paling sangat ditunggu-tunggu yaitu Ramadan Beradab. Ya. Iya kan? Ya, Ramadan Beradab. Apa itu? Itu adalah salah satu program Sebentar inovasi lagi nih ya. dari Tamsis berkaitan dengan lomba di bulan Ramadan itu ada lomba menulis Islami, kemudian Islami. juga lomba pildacil gitu ya. Banyak. Nanti pantengin aja terus. Oh, iya. Itu biasanya di bulan puasa kita full kegiatan tentang kerohanian. Iya. Beradab namanya. Kita Ramadan. jargonnya beradab sih. Iya, beradab. Beradab itu apa Pak bilang? Apa beradab? Mau tahu nggak? Mau Nanti banget. itu rahasia. Nanti di akhir kita Wah. sharing. Oke? Di bulan puasa ya. Itu kayak jadi yel-yel juga nih di podcast Surprise. kali ini. Iya, surprise gitu ya. ada yel-yelnya. Ada. Nanti di akhir ya. Beradab itu apa? Oke. Nah, terus Tamsis kalau nggak salah pernah ngadain lomba atau apa gitu teater ya? Teater. Bukan Lomba, pameran. Kalau yang kemarin Pentas seni. itu pentas seni teman-teman UKM ini. Bukan trompet UKM ya. Mereka mengadakan festival tarian tradisional kreasi ya se-Pulau Sumbawa. Keren ya teman Jadi siswa. datang ada siswa dari Sumbawa juga yang ikut mendaftarkan tari di beberapa SMA juga banyak sih yang ikut di festival itu. Rata-rata kalau yang berhubungan dengan SMA selain yang dilaksanakan oleh Tamsis itu dilaksanakan oleh UKM. Jadi memang mahasiswa kami itu aktif juga untuk membuat kayak KSR, donor darah gratis. Itu hampir di beberapa di beberapa momen donor darah. Kemudian yang Parewa juga ikut penanaman, penghijauan hutan dan lain-lain itu partisipasi. Apalagi kalau bencana ya.
Wah itu Mapala kami itu bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Di HUU kemarin yang banjir di HUU itu hampir 2 bulan. Mahasiswa kami itu menjadi relawan di sana. Jadi itu yang kami dorong. Jadi selain sisi akademiknya juga ada non akademiknya, karena kemanusiaan lah ini itu. Seninya. Seninya. Jadi UKM yang di Tamsis itu juga ada UKM trompet namanya, Dek. Jadi kalau kita kan sebagai generasi yang terdidik juga harus mencintai budaya lokal ya. Jadi itulah munculnya trompet untuk mengangkat apa budaya lokal di Bima. Gitu. Oke, last question buat kakak-kakak dosen yang ada di sini, pesan dan kesan nih ya. Biasanya juga kalau penutup pasti selalu pesan dan kesan gak sih? Iya. Kayak ada gak sih pesan dan kesan buat adik-adiknya yang ada di SMA Negeri 4 Kota Bima ini? Atau boleh yang teman-teman dari luar sekolah juga? Oke, ini closing statement ya. Iya. Oke. Silakan Pak Rizal. Ya, ini kan kalau pesan itu kan biasanya laki-laki senang lihat dari wajah kan, dari mata. Kalau yang urusan dengan hati biasanya lebih ke perempuan. Oke, kesannya Mbak Mila. Oh, saya dulu. Oke, baiklah. Oke, kalau closing statement dari saya, yang pertama adalah teman-teman yang nonton ini mudah-mudahan banyak dari yang siswa juga ya. Iya. Karena pesan dari saya adalah yang pertama, manfaatkan masamu saat ini, karena ke depan kalau kita nggak mempersiapkan hari ini, maka kita akan tertinggal. Gitu. Iya, benar. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau nanti ketika kalian kuliah bingung milih kampus yang mana, maka pilihlah salah satu kampus yaitu Tamsis, STK IPA Tamsis Wabima, karena di sana kampus meskipun ada di kabupaten tapi juga akan mengikat mimpi-mimpimu nanti gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Iya, akan mengikat mimpi-mimpimu. Saya cuman ini ya menggarisbawahi dengan sangat tebal apa yang disampaikan oleh Kak Mila. Sudah saya garisbawahi dengan sangat tebal. Kemudian jangan bunuh mimpimu hanya karena keterbatasan. Jangan juga berpikiran bahwa yang jauh itu lebih baik daripada yang dekat. Jangan juga terlalu beranggapan bahwa yang jauh, yang mewah itu adalah yang terbaik. Tidak mesti, tergantung kita maunya apa. Tidak sekarang kan pendidikan sudah berbeda ya, Dek ya. Kalau dulu kan sumber pengetahuan dari guru nih. Iya benar. Ya, kalau sekarang kan nggak harus, asal semuanya pegang HP, kita sama-sama punya sumber belajar yang sama. Iya, dari artikel, apapun ada kan? Iya, YouTube, videonya ada, artikel-artikel ilmiahnya ada di Google Scholar, buku-bukunya ada. Sekarang semua dunia itu ada dalam genggaman kita. Guru maupun siswa sama. Iya kan? Kalau sumber belajarnya sama, yang membedakan manusia lain yang membedakan di antara kita apa? Apa? Komitmen. Komitmen. Konsisten. Konsekuen. Ini prinsip yang saya pegang sejak 2006. 3K. Betul. Konsisten, komitmen. Kita punya komitmen apa nih? Kita konsisten nggak dengan komitmen kita? Siap nggak menerima risiko? Karena tidak ada satupun pilihan yang tidak diikuti oleh risiko. Konsekuensi. Iya kan? Konsekuensi. Kita makan aja risikonya apa? Makan banyak. Kekenyangan. Bahkan kata si Jiwo Tejo, kita ini paradoks sebagai wujud dari konsekuensi ya. Kita sangat butuh oksigen. Tanpa oksigen kita mati. Tapi karena oksigen lah sel-sel kita menjadi menua. Jadi jika tidak ada oksigen kita tidak akan tua. Tapi jika tidak ada oksigen kita mati. Benar. Iya kan? Iya. Begitu juga dengan taman siswa. Jadi keparadoksnya ada, kemewahannya ada, keistimewaannya ada. Jadi ayo cobalah bergabung dengan kami. Oke teman-teman di sana, bergabung dengan kami. Boleh nggak? Satu lagi boleh nggak? Boleh nggak? Silakan, boleh. Terakhir bukan tentang di mana tapi tentang bagaimana. Bagaimana kalian belajar lah yang akan menentukan masa depan kalian, teman-teman. Terima kasih. Bagaimana kita belajar ya? Iya, betul. Kayak dari yang dijelasin atau yang diceritain sama kakak-kakak dosen dari STKIP Taman Siswa tadi, kalau STKIP Taman Siswa itu bukan sekedar kampus biasa yang ada di Kota Bima. Dan tadi setelah dijelasin pencapaian-pencapaiannya itu keren banget. Bintang 5 ya, bintang 5. Lebih dari 5 deh. Masya Allah. Ya. Masya Allah ya. General itu bintang 5. Terus doakan untuk terus lebih baik ya. Amin. Ya, amin. Nah sebelumnya makasih ya kakak-kakak udah nyempetin waktu buat diwawancara sama
kita dari tim podcast SMA Negeri 4 Kota Bima. Dan boleh kita terakhir 1, 2, 3, 4 kayak tadi lagi? Sebelum terakhir, tadi kan saya ada janji. Apa itu beradab? Oh iya, beradab. Iya beradab. Iya kan? Kita dengar dulu apa sih beradab itu dari Kak Mila. Oke, Silakan, apa itu Kakak. beradab? Beradab itu dari kata B itu berani, E itu kemudian energik, kemudian R. Itu rasional, A yaitu amanah, kemudian D dialogis, kemudian A akademik, dan yang terakhir B apa? Bersinergi. Oh, bersinergi. Itulah tujuan kami ke SMA 4 Kota Bima untuk bersinergi gitu ya. Kayak buat Oke. teman-teman yang ada di rumah jangan lupa praktekin beradab. Ya, betul. Oke. Terakhir kita 1, 2, 3, 4 lagi ya. Habis Oke, itu boleh. kita Apa bye tadi? sama-sama. Oke. Oh yes, oke. 1, 2, 3, 4 Senior High School. Bye. Bye. Dah.